Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Aulia Marsha. Saya merupakan mahasiswi semester 2 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Keguruan MI dari dosen pembimbing Bapak Abdul Khalik MPD. Baik, dari video kali ini saya akan menjelaskan tentang profesi keguruan. Profesi keguruan adalah pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai hakikat profesi keguruan itu sendiri. Ternyata profesi ini bukan sekedar pekerjaan biasa, melainkan sebuah panggilan hidup untuk membentuk karakter bangsa. Di sini guru memiliki tanggung jawab besar dalam yang pertama membentuk karakter dan pengetahuan, yang kedua mengembangkan potensi sumber daya manusia, yang terakhir menciptakan fondasi kemajuan bangsa. Ciri khas profesi keguruan. Yang pertama, bimbingan dan ajar. Guru tidak hanya berdiri di depan kelas, tapi terus mengembangkan metode evaluasi agar kemajuan siswa terpantau secara berkelanjutan. Yang kedua, pendidikan khusus. Profesi ini mensyaratkan latar belakang pendidikan formal yang relevan. Seseorang harus memiliki kualifikasi ahli bidang pendidikan sebelum bisa disebut profesional. Yang terakhir, kode etik. Guru terikat oleh standar integritas yang sangat ketat karena mereka adalah model peran bagi masyarakat. Di sini ada klasifikasi profesi dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan adalah ekosistem yang luas dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Yang pertama, guru sekolah dasar dan menengah. Fokus pada pembangunan dasar kognitif dan pembentukan karakter awal. Yang kedua, dosen. Bertugas di jenjang pendidikan tinggi dengan peran tambahan sebagai peneliti. Yang ketiga, guru pendidikan khusus. Memiliki keahlian khusus untuk menangani siswa dengan disabilitas. Yang ketiga, konselor sekolah. Berperan sebagai pendukung kesehatan mental, emosional, dan pengarah karir siswa. Yang terakhir, tutor atau instruktur online. Bentuk adaptasi pendidikan di era digital yang lebih fleksibel. Peran multidimensi. Seorang guru harus bisa mengganti topik sesuai kebutuhan di lapangan. Yang pertama, edukator dan leader. Membimbing budi pekerti dan menjadi pemimpin yang mengarahkan tujuan belajar. Yang kedua, manajer dan admin. Harus mampu mengelola administrasi di kelas dan kurikulum secara sistematis agar pembelajaran teratur. Yang terakhir, motivator dan inovator. Menjadi pemantik semangat saat siswa jenuh dan terus menciptakan metode kreatif dan kelas tidak membosankan. Berdasarkan standar profesionalisme, seorang guru wajib menguasai 4 pilar. Yang pertama, pedagogik, kemampuan teknis mengelola kelas, merancang kurikulum dan mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua, kepribadian. Guru harus memiliki kepribadian yang stabil, dewasa, dan berakhlak mulia agar layak menjadi teladan. Yang ketiga, sosial. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, bersama guru, orang tua, hingga masyarakat sekitar. Yang terakhir, profesional. Penguasaan materi pelajaran secara mendalam dan luas pakar di bidangnya. Siklus prosedur pembelajaran. Proses belajar mengajar adalah sebuah siklus yang terstruktur. Tahap pra dan awal, persiapan fisik dan mental. Guru menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif dan membangkitkan motivasi agar perhatian siswa terpusat. Yang kedua, tahap inti. Terjadinya interaksi dua arah antara guru dan siswa dalam proses transfer pengetahuan secara efektif. Yang terakhir, tahap akhir dan evaluasi. Guru menilai sejauh mana siswa paham dan memberikan umpan balik sebagai bahan perbaikan di pertemuan berikutnya.
pendidikan karakter dan potensi. Guru bukan lagi sekedar satu-satunya sumber ilmu, melainkan fasilitator, menyediakan sarana agar bisa siswa mengeksplorasi minatnya. Yang kedua, motivator, memberikan dorongan saat siswa merasa bakatnya tidak berharga. Yang terakhir, observer, guru harus jeli melihat perilaku siswa. Misalnya, seorang siswa yang sering mencoret-coret buku mungkin memiliki potensi visual spasial yang tinggi yang perlu disalurkan ke bidang desain atau arsitektur. Pendalaman 4 pilar karakter utama. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Integritas adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Implementasi, guru menanamkan bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil akhir. Jika seorang siswa mendapatkan nilai 60 dengan jujur, itu jauh lebih mulia daripada nilai 100 hasil menyontek. Tujuan, membangun kepercayaan diri siswa bahwa kemampuan mereka cukup sehingga mereka tidak perlu melakukan kekurangan di masa depan seperti korupsi atau manipulasi data. Yang kedua, toleransi dan semangat kebangsaan. Di tengah gempuran informasi global, identitas nasional seringkali memudar. Seperti toleransi bukan sekedar membiarkan perbedaan tapi aktif menghargai di kelas. Guru bisa memberikan tugas kelompok yang menyangkut siswa dari latar belakang yang berbeda untuk melatih empati. Yang kedua, kebangsaan, menanamkan bahwa setiap potensi yang dimiliki siswa, baik itu jago body, menyanyi atau olahraga, harus memiliki visi untuk mengharumkan nama bangsa. Yang ketiga, disiplin dan kerja keras. Disiplin, guru mengajarkan bahwa aturan ada untuk menciptakan keteraturan, bukan untuk mengekang. Disiplin diri adalah target utamanya di mana siswa belajar tanpa perlu diawasi. Kerja keras, mengajarkan konsep ketahanan. Guru membantu siswa memahami bahwa rasa bosan dan kesulitan adalah bagian dari proses menuju keahlian. Yang terakhir, kreativitas dan kemandirian. Dunia berubah sangat cepat. Apa yang dipelajari hari ini mungkin tidak relevan 10 tahun lagi. Kreativitas, guru mendorong siswa untuk berani salah. Kreativitas hanya muncul di lingkungan yang tidak menghakimi kegagalan. Yang kedua, kemandirian. Fokusnya adalah learning how to learn, belajar cara belajar. Guru melatih siswa agar mampu mencari informasi sendiri, meriset dan mengambil keputusan tanpa harus selalu dituntun tangan oleh dewasa. Yang terakhir, teknologi era 5.0 dalam pendidikan. Di era digital saat ini, guru dan institusi pendidikan dituntut untuk menguasai iptek bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memperkuat kualitas pembelajaran melalui 4 fungsi utama. Yang pertama, mengatasi hambatan jarak dan waktu. Teknologi meruntuhkan dinding kelas konvensional. Proses belajar kini tidak lagi terbatas pada ruang fisik dan jam sekolah saja. Siswa bisa mengakses materi, berdiskusi, dan belajar kapanpun serta dimanapun secara lebih fleksibel. Yang kedua, menggunakan platform e-learning. Pemanfaatan sistem digital seperti membuat pengolahan kelas menjadi lebih teratur. Yang ketiga, menciptakan media pembelajaran inovatif. Metode ceramah kini bertransformasi dengan iptek. Guru bisa menyajikan materi lewat video interaktif, animasi, simulasi, hingga game edukatif. Yang terakhir, meningkatkan daya saing institusi. Sekolah yang dapat adaptif terhadap teknologi akan memiliki nilai lebih dan kualitas yang diakui, selain menaikkan reputasi institusi. Hal ini juga memastikan bahwa lulusan yang dihasilkan memiliki keterampilan digital yang siap bersaing di dunia kerja masa depan. Kesimpulannya, penguasaan teknologi di era 5.0 adalah alat bantu terbaik bagi guru. Tujuannya agar urusan teknis menjadi lebih efisien sehingga guru punya lebih banyak waktu fokus pada tugas utamanya, mendidik karakter dan humanisme siswa. Sekian dari pembahasan